Assalamualaikum. Ini bagian kedua ya asalkan dari kisah Abah Guru Sekumpul. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Para ulama, para wali-wali yang terdahulu, itu termasuk dari Syekh Zaini, itu dari para orang-orang yang santun, yang berakhlak. Subhanallah. Berapa banyak berkat mereka tuh, yang tadinya maksiat jadi taat, yang tadinya ninggalin sholat jadi ngerjain sholat, yang tadinya melakukan hal yang haram dia tinggalkan yang haram dengan ketaatan. Ini nggak gampang. Membangun sebuah masyarakat seperti masyarakat ini, terutama di wilayah Kalimantan Selatan, nggak ditemukan di tempat-tempat yang lain. Sampai kita bingung, ini sekarang Indonesia atau di Mekah kita nih, kayak di Mekah. Subhanallah. Almarhum saya kenal, saya sudah sengaja berkunjung ke sana. Begitu mulia akhlaknya, begitu soleh orangnya, begitu sederhana hidupnya. Tapi sekarang beliau sudah tidak bersama dengan muridnya dan keluarganya. Tapi kita yang hidup jangan menyangka bahwa seorang yang seperti Guru Zaini Abdul Wali dalam satu kitab Ar-Risalah As-Sumaitiyah, orang guru itu walaupun sudah meninggal dunia, apalagi kita kenal guru itu seorang soleh yang telah mewakafkan dirinya dan berhasil berjuangnya dalam berdakwahnya seperti almarhum. Gak ada ulama di Martapura ataupun di Banjarmasin seperti dua ini, Guru Ijazah sama Guru Saman. Mahabbatu fi ahlil bait luar biasa. Dan yang cinta kepada Nabi dan keluarganya pasti jadi orang besar. Kita yang ada susah mau berdoa, betul kan ya? Beliau sudah gak ada, tapi masih bisa memulih orang. Dan coba perhatikan ya. Kumpulnya orang ke Martapura, ke Musola Al-Rawdoh di masa hidupnya Guru Sekumpul, dengan setelah wafatnya, maka jumlahnya yang kumpul setelah beliau wafat jauh lebih banyak daripada saat beliau hidup. Betul. Aneh. Dan yang luar biasa, baik itu pejabat maupun siapapun, kalau udah masuk ke majelisnya tidak bisa pamer jabatannya. Semua harus pikir, semua harus cari ilmu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan itu setelah sekian tahun. Saya mau kasih tahu bangganya saya kemarin di Madinah. Saudara, ada orang di Madinah, 6 hari yang lalu saya ada di Madinah. Saya tanya, itu bertepatan dengan acara haul. Orang Madinah asli tahu hari ini acara haul Abu ya Guru Sekumpul. Orangnya di Kabupaten Banjar, namanya harum di negeri Nabi Muhammad SAW. Beliau Syekh Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani Sahib Sekumpul radhiyallahu rahimallahu ta'ala wa ardahu, dikenal namanya, dihadiri acara haulnya oleh jutaan manusia. Jawabannya cuma satu, apa? Semasa hidup beliau lidahnya tidak pernah berhenti bersentuhan dengan menyebut nama Nabi besar Muhammad SAW. Abah Guru Sekumpul meninggal 13 tahun yang lalu. Sampai hari ini tak tergantikan. Majelis solawat teramai, majelis haul teramai. Orang bersolawat datang berbondong-bondong. Di mana daya tariknya? Di mana magnetnya? Orang heran. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, ditembakkannya nur cahayanya ke hati hamba, seluruh hamba itu akan mencintainya. Allahu Akbar. Ada di sini sosok di Kalimantan itu, di Kalimantan ada sosok hebat. Ya semoga dipertemukan kita oleh orang-orang hebat ini. Yang pertama almarhum Guru Sekumpul.
Saya tidak pernah ke astahnya, saya tidak pernah ke makamnya, tidak pernah. Tapi lihat beliau ini kok adem, tenang, ingat Allah, ingat Rasulullah. Dalam hati saya, ulama luar biasa. Di Kalimantan siapa yang mau saudara melupakan jasa Syekhona Guru Zaini? Beliau betul-betul hati cinta kepada Duriyatul Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada beliau. Makamnya tidak pernah sepi daripada peziarah. Bahkan yang hadir di haul beliau sampai jutaan, saudara-saudara. Yang kata Maulana al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, hal Imam Ghazali Sayyid? Apakah Imam Ghazali Sayyid? Ketika Imam Al-Haddad ditanya, dijawab oleh Imam Al-Haddad, beliau bukan Sayyid, tetapi Sayyidus Sadat, pimpinannya para Sayyid. Marhum guru kita Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani semasa hidupnya di dalam ketakwaan kepada Allah, qiyamul lail gak pernah tinggal. Ada nih hal semacam ini seumur hidupnya. Kita semua kenal beliau, kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan di hati anak-anak kita kecintaan kepada Rasulullah. Saya ingin cerita yang indah sewaktu saya bersama guru kita bersama Guru Zaini Abdul Ghani. Tengah malam ini sekitar jam 1:30, 2 malam. Sambil beliau itu melihat rumah-rumah yang pintunya belum ditutup. Jadi beliau waktu jalan, beliau mengatakan, Habib ini kasihan ini yang punya rumah ini pintunya belum ditutup. Akhirnya beliau mendatangi, menghampiri rumah itu dan mengetuk rumah itu sampai yang punya rumah keluar diperintahkan untuk mengunci pintu-pintu. Dan sebagian beliau juga membawa amplop, dibagikan amplop itu di malam hari di rumah-rumah orang-orang yang tidak mampu di sekitar rumah beliau. Subhanallah, adab dan akhlak mulia beliau. Mudah-mudahan kita dapat meniru kebaikan-kebaikan yang telah beliau lakukan, dan insya Allah kita selalu dapat meneruskan apa yang menjadi cita-cita beliau, yaitu selalu mengumandangkan sholawat di mana tempat. Berkat sholawat, insya Allah hidup nikmat. Berkat sholawat kita akan mendapatkan rahmat. Berkat sholawat semua kemaksiatan akan minggat. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nah, para pecinta cerita pendek bagaimana? Masih mau tahu kelanjutan cerita tentang Abah Guru Sekumpul? Yuk kita sama-sama simak cerita pendek ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Selamat menyaksikan. Ustadz Adi Hidayat, seorang ulama besar yang sangat dihormati di zaman sekarang ini, dengan keilmuan yang sangat diakui masyarakat, pernah memberikan penjelasan mengenai siapa sebenarnya sosok Abah Guru Sekumpul. Beliau menyampaikan pandangannya tentang Guru Sekumpul, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang siapa beliau sebenarnya. Inilah yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang Guru Sekumpul, yang bisa menjadi pencerahan bagi banyak orang. Akhir guru mulia di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul, yang nama aslinya adalah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, merupakan seorang ulama yang sangat dihormati di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Banjarmasin, Kalimantan. Beliau dikenal sebagai keturunan ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah satu ulama besar yang memiliki peran penting dalam penyebaran dan pengembangan Islam di Nusantara. Keturunan beliau berasal dari garis keturunan yang kaya dengan warisan ilmu dan spiritualitas yang mendalam. Garis keturunan beliau dimulai dari Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman, bin Sa'ad bin Abdullah Mufti bin Muhammad Khalid bin Khalifah, Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan. Abah Guru Sekumpul lahir pada malam Rabu,
tepatnya pada tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah, atau pada tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi, di desa Tunggul Irang, yang terletak di seberang Martapura. Pada awalnya beliau diberi nama Kusyairi, namun karena sering sakit sejak kecil, keluarganya merasa perlu untuk mengganti nama beliau menjadi Muhammad Zaini. Meskipun mengalami berbagai cobaan sejak kecil, perjalanan hidup Abah Guru Sekumpul ini justru menjadi awal dari perjalanan spiritual yang sangat berpengaruh dan menginspirasi banyak orang. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama yang dihormati, tetapi juga sebagai sosok yang memberikan banyak inspirasi melalui ajaran-ajarannya. Panggilan Abah Guru Sekumpul bukan sekadar sebuah nama, tetapi juga sebuah simbol kebijaksanaan dan kelembutan hati yang beliau miliki, yang kemudian menginspirasi ribuan jamaah dalam perjalanan keagamaan mereka. Abah Guru Sekumpul dilahirkan di Kampung Keraton dari pasangan Syekh Abdul Ghani, yang selain mengajar santri, juga bekerja sebagai buruh penggosok batu intan. Meskipun kehidupan ekonomi keluarganya tergolong sulit dan pas-pasan, hal ini tidak menghalangi semangat beliau untuk mengejar pendidikan agama yang baik. Pendidikan pertama yang beliau dapatkan berasal dari ayahnya sendiri dan neneknya, Nyai Salbiyah, yang mendidiknya dengan cara yang ketat dan disiplin. Pamannya, Syekh Seman Mulia, juga turut mengawasi dan memberikan dorongan kepada beliau untuk terus menuntut ilmu agama. Pada usia yang sangat muda, tepatnya pada usia 5 tahun, Kiai Zaini Muda mulai mempelajari Al-Quran di bawah bimbingan Guru Hasan Pesayangan di kampungnya. Pada usia 6 tahun, beliau melanjutkan pendidikan formalnya di Madrasah Kampung Keraton, tempat beliau mulai menapaki jalur pendidikan yang lebih terstruktur. Setahun setelah itu, pada usia 7 tahun, Kiai Zaini Muda melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Di sana, beliau menjalani pendidikan selama 12 tahun, mulai dari tahun 1949 hingga 1961. Pada tahun 1949, beliau memulai tingkat ibtidai, dan pada tahun 1955, ketika beliau berusia 13 tahun, beliau melanjutkan ke tingkat sanawiyah di pesantren yang sama. Guru Sekumpul berhasil menyelesaikan pendidikan formalnya pada tahun 1961, saat usianya menginjak 19 tahun dengan hasil yang sangat memuaskan, yaitu mumtaz. Selain mengikuti pendidikan formal di pesantren Darussalam Martapura, Kiai Zaini Muda juga aktif menuntut ilmu di berbagai halaqah yang ada di kediaman para ulama yang berada di sekitar Martapura, yang merupakan kebiasaan umum bagi santri di pesantren tersebut. Namun, pengalaman belajar beliau tidak hanya terbatas pada Martapura. Beliau juga pernah mencari ilmu dari beberapa guru besar di luar daerah, seperti Kiai Haji M. Aini di Kampung Pandai Kandangan dan Kiai Haji Muhammad di Gadung Rantau. Kedua kiai ini memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan spiritualitas dan pemahaman ilmu agama bagi Kiai Zaini Muda. Pada sekitar tahun 1965, saat Kiai Zaini berusia 23 tahun, beliau melakukan perjalanan ilmu ke Bangil bersama pamannya, Kiai Haji Seman Mulia. Di Bangil, beliau mendapatkan bimbingan langsung dari Syekh Muhammad Syarwani Abdan, seorang ulama yang memberikan tuntunan kepada beliau tentang aspek-aspek spiritual dalam Islam. Setelah menerima bimbingan dari Syekh Muhammad Syarwani Abdan, beliau menyarankan agar Kiai Zaini Muda melanjutkan perjalanan spiritualnya ke Makkah Al-Mukarramah untuk mendapatkan pembelajaran sufistik dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Sebelum berangkat ke Makkah Al-Mukarramah, Abah Guru Sekumpul singgah terlebih dahulu di Bogor untuk bertemu dengan Kiai Falak, atau yang lebih dikenal dengan Mama Falak. Di sana, beliau menerima ijazah dan sanad dalam bidang suluk dan thoriqoh. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanannya menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Kesempatan berhaji ini tidak disia-siakan oleh Abah Guru Sekumpul, karena beliau memanfaatkannya untuk belajar lebih dalam di bawah bimbingan langsung dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Selama berada di Makkah, Abah Guru Sekumpul juga diberikan sejumlah kitab tasawuf, yang menjadi bekal penting dalam perjalanan spiritualnya sebagai seorang guru dan pemimpin agama di Indonesia. Dengan demikian,
Abah Guru Sekumpul telah mempelajari ilmu tasawuf dan suluk secara mendalam dari 3 ulama terkemuka, yaitu Syekh Syarwani Abdan di Bangil Pasuruan, kemudian Mama Falak di Bogor, dan Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Makkah Al-Mukarramah. Selain itu, sanad ilmu keagamaannya juga terhubung erat dengan sejumlah ulama besar di Makkah, seperti Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Sayyid Abdul Qadir Al-Bar, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Syekh Hasan Masyath, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Kiai Haji Falak di Bogor, dan Syekh Ismail Al-Yamani. Kecintaan Abah Guru Sekumpul terhadap ilmu dan silaturahmi yang terjalin dengan berbagai ulama menjadikan beliau memiliki banyak guru, tidak hanya di Kalimantan, Jawa, dan Madura, tetapi juga di Timur Tengah, khususnya di Makkah Al-Mukarramah. Diperkirakan jumlah guru yang pernah membimbing beliau mencapai sekitar 179 hingga mendekati 200 orang guru. Pada awal tahun 2000, kesehatan Abah Guru Sekumpul mulai menurun, dan beliau mengalami berbagai masalah kesehatan. Seiring dengan memburuknya kondisi tubuhnya, pengajaran dan pengajian rutin yang biasanya beliau adakan tidak dapat berlangsung dengan teratur lagi. Beberapa kali pengajian terpaksa diliburkan, bahkan ada yang berhenti selama berbulan-bulan. Meskipun kondisi kesehatannya semakin memburuk, Abah Guru Sekumpul tetap berusaha untuk memberikan pengajaran dari dalam rumah. Pengajian beliau tetap disiarkan melalui televisi, meskipun beliau terkadang hanya bisa duduk atau bahkan berbaring. Para jamaah yang biasanya hadir langsung di Mushola Ar-Raudhah tetap bisa mengikuti pengajian beliau melalui siaran tersebut, meskipun tidak dapat hadir secara langsung. Pada tahun 2005, kondisi kesehatan Abah Guru Sekumpul semakin memburuk hingga akhirnya beliau dibawa untuk dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Setelah menjalani perawatan selama 10 hari di sana, beliau kembali pulang ke Martapura pada subuh Rabu, tanggal 5 Rojab tahun 1424 Hijriah, atau pada tanggal 10 Agustus 2005. Ulama yang sangat karismatik ini wafat pada usia 63 tahun, sama dengan usia wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenazah beliau dimakamkan di Kompleks Sekumpul, bersebelahan dengan Mushola Ar-Raudhah, di samping makam pamannya, Kiai Seman Mulia, dan ibundanya. Alhamdulillahirobbilalamin, pecinta cerita pendek, begitulah sekelumit kisah tentang Abah Guru Sekumpul yang bisa dijadikan teladan untuk kita. Sampai jumpa lagi di kisah cerita pendek lainnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.